Kisah ini dimulai menceritakan seorang perempuan lesu tanpa semangat bernama Shizuka Kuze yang sedang mengecek sesuatu dari dalam sebuah pipa. Dan ternyata merupakan sesosok alien berbentuk gurita yang bernama Takopi. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita terlebih dahulu harus tahu mengenai Takopi ini dari mana. Di sebuah planet, terdapat ras alien yang akan membawa kebahagiaan bagi seluruh alam semesta, yaitu ras Happy, di mana Takopi diberi tugas buat pergi ke bumi. Tapi waktu sampai di sana, dia tak pernah mendapatkan sedikit kenyamanan dan selalu berpindah ke tempat satu, ke tempat lainnya, hingga ia bertemu dengan Shizuka seperti sekarang ini. Selesai bercerita, mereka banyak menghabiskan waktu di taman. Bahkan di hari selanjutnya, kondisi dari Shizuka makin lama makin tidak memungkinkan. Hingga tibalah hari di mana hal ini tidak akan terbayangkan oleh Takopi. Di mana ketika Shizuka ingin meminjam alatnya Takopi, berupa sebuah tali persahabatan. Karena nggak tega, Takopi pun memberikannya, dengan penuh harapan semoga Shizuka berbaikan dengan sahabatnya. Dan entah kenapa, Shizuka sampai sore kagak selesai-selesai berbaikan. Membuat Takopi memutuskan untuk menuju ke rumah Shizuka sekarang juga. Waktu masuk, alangkah terkejutnya ia melihat Shizuka yang malah bundir. Takopi lantas terkejut sekaligus sedih, melihat temannya itu harus mati secepat ini. Lalu ia hanya bisa bilang, minta maaf saja. Di luar, Takopi bertekad untuk pergi ke masa lalu, untuk mencari tahu mengenai kehidupan dari Shizuka. Serta ingin tahu kenapa dia malah memutuskan buat bundir. Kemudian, ia pun mulai menggunakan kameranya sebagai alat menuju ke masa lalu. Dan akhirnya berhasil. Nah, agar Shizuka kagak mati untuk kedua kalinya, Takopi lantas memaksa Shizuka buat mengajaknya pergi ke sekolah besok. Membuat Shizuka keheranan. Di sekolah, kita dilihatkan para circle cewek yang diketuai oleh si rambut blonde bernama Marina, yang sedang menghampiri Shizuka dengan menyebutnya sebagai parasit. Di sini jelas bahwa Marina ini adalah seseorang yang akan membuli Shizuka sepanjang episode berlangsung. Bahkan setelah ini, kita bakalan lihat pembulian demi pembulian yang akan dilakukan oleh si Marina UV White ini. Tapi hal semacam ini tidak akan terjadi jika masih ada Takopi yang selalu membantu Shizuka dari segala bentuk pembuliannya si Marina. Dan ngebikin Marina jadi kesal sendiri. Hingga di suatu hari, Shizuka diminta buat ketemuan dengan Marina di belakang sekolah. Sebelum ke sana, Takopi menganggap kalau mungkin saja Marina mau berbaikan dengan Shizuka di belakang. Nah, karena Shizuka kayaknya nggak bisa bertemu langsung, Takopi pun menawarkan dirinya untuk menukar posisi dengan menggunakan alat berubah wujud. Lalu pergi dari sana. Sesampainya di lokasi, Marina tanpa pikir panjang mulai menghajar Takopi dengan begitu brutal, sehingga membuat Takopi tak mengetahui motif di balik pembulian secara fisik ini. Sebelum Marina ingin menusuk jidatnya si Takopi, dia pun akhirnya sempat buat pergi ke masa lalu dan berhasil selamat dari tragedi tersebut. Kemudian kita dilihatkan adegan yang sama, tapi kali ini Shizuka sendirilah yang akan mendatangi Marina langsung. Waktu ia pergi, Takopi nggak mau diam begitu saja, lalu memutuskan buat minta tolong kepada guru yang ada di sekolah. Begitu selesai dengan masalahnya, Shizuka pun tak jadi dirundung oleh Marina dan berterima kasih kepada Takopi. Di sisi lain, sewaktu Marina masih kesal-kesalnya, dia melihat kalau ibunya sedang frustasi di meja makan dan mempertanyakan apakah Marina masih berpihak kepadanya atau kepada ayahnya, sambil mengelus pipinya dengan lembut. Besoknya, terlihat Marina yang tidak melakukan apa-apa terhadap Shizuka. Tapi di waktu malam, tiba-tiba saja orang ini mulai beraksi dengan cara menghampiri anjing kesayangan Shizuka, lalu membiarkan dirinya tergigit oleh anjing tersebut. Supaya orang-orang yang ia minta tolong bakalan memanggil bantuan untuk membawa anjing tersebut jauh-jauh. Karena merasa tindakan dari Marina ini tidak baik sama sekali, maka Takopi pun mulai mengulang waktu lagi. Namun percuma saja. Berkali-kali Takopi mencoba meriset ulang terus-menerus untuk menghindari pantauan si Marina. Tapi endingnya malah selalu seperti itu. Hingga di looping terakhir, ibunya Shizuka mengatakan kalau anjingnya dipindahkan di kediaman ayahnya di kota Tokyo. Dikarenakan itu hewan udah berbahaya banget bagi orang-orang di sekitarnya. Singkat cerita, di mana Shizuka begitu depresi setengah mati. Apalagi anjing satu-satunya malah dibawa pergi begitu saja oleh para petugas. Sehingga Shizuka pun hanya bisa terdiam saja sepanjang hari. Namun suatu ketika, muncullah Marina yang mengajak Shizuka untuk mengikutinya ke dalam hutan. Untuk apa?
Ya, untuk diparanilah. Demi hantaman terus terjadi. Bahkan di sela hal tersebut, Marina mengungkapkan kalau ia meminta Shizuka buat mati saja di dunia ini. Apalagi udah ngebikin keluarganya hancur gara-gara kedatangan dari ibunya Shizuka di keluarganya. Sehingga membuat ibu Marina selalu mendapatkan kekerasan setiap hari oleh ayahnya sendiri, yang justru malah menafkahi keluarga Shizuka daripada keluarga sendiri. Selesai meluapkan kekesalannya, Takopi pun tak tinggal diam melihat Shizuka digituin ama si Marina. Membuat Takopi tanpa pilihan lain, langsung membunuh Marina dengan menggunakan kamera time traveler satu-satunya. Menciptakan rasa puas dalam diri Shizuka dan berterima kasih atas pertolongan dari Takopi kepadanya. Ya, walaupun Takopi sempat heran, tapi ya sudahlah. Yang penting ia udah bikin Shizuka bahagia. Waktu mau pergi, mereka tak sengaja berpapasan dengan salah satu murid di sekolahnya, bernama Azuma, yang menyadari bahwa ada jasad di belakangnya Shizuka. Dia pun mulai menjelaskan jasad dari Marina panjang lebar. Selesai menjelaskan, Azuma tak habis pikir ama tindakan mereka berdua ini, lalu menyuruh mereka buat menyerahkan diri ke polisi sebelum kemungkinan terburuk akan terjadi. Tapi Shizuka justru ingin menanyakan ke Azuma, apakah ada cara lain selain harus menyerahkan diri. Azuma lantas bilang bahwa sebenarnya ada cara lain, yaitu menggunakan trik menyembunyikan jasad dengan efektif. Mendengar hal itu, Shizuka pun meminta Azuma buat ngebantu dirinya dalam hal yang tadi engkau sebutkan. Sontaklah dia nggak bisa melakukannya. Namun karena permintaan ini dari orang yang ia taksir, membuat Azuma pun menerimanya. Dan rencana pun dimulai. Diawali oleh mereka yang langsung menguburkan jasad Marina dengan menggunakan kapsulnya Takopi. Lalu setelah itu, Takopi harus menyamar menjadi Marina supaya masih dikira hidup oleh banyak orang. Selesai dengan semua itu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Kemudian, kita dilihatkan masa lalu dari Azuma, yang dimana Azuma seringkali mendapatkan tekanan dari ibunya, yang menuntut Azuma untuk terus bernilai 100. Kalau tidak, maka ia tak akan mendapatkan masakan buatan ibunya sendiri. Bahkan juga, ibunya selalu ngebanding-bandingin dia dengan kakaknya yang selalu mendapat nilai 100 secara berturut-turut. Membuat Azuma pun harus bekerja keras demi bisa melampaui kehebatan kakaknya. Beralih ke masa sekarang, di mana para petugas berhasil menemukan jasad dari Marina. Dengan penemuan inilah, banyak berita yang beredar mengenai pembahasan jasad anak kecil ini. Bahkan sampai ke telinga mereka bertiga yang merasa panik. Terutama bagi Azuma, yang tidak tahu harus berbuat apa lagi kali ini. Tapi Shizuka tidak peduli dengan kabar tersebut. Malahan ia berfokus terhadap kepergian mereka ke Tokyo untuk bertemu dengan anjing kesayangannya. Di keesokan harinya, para sirkel Marina menuduh bahwa kemungkinan besar pembunuhan ini ada kaitannya dengan Shizuka, dikarenakan akhir-akhir ini dia selalu bersama dengan Marina. Waktu polisi sampai di kediaman Shizuka, dia hanya menjawab semampunya saja, sesuai dengan instruksi yang Azuma berikan kepadanya. Tapi polisi bakalan menanyai dia lagi di liburan musim panas nanti. Nah, karena di musim panas ini, dia mau menyusul anjingnya ke Tokyo, serta ia yang enggak mau ketahuan oleh polisi, Shizuka mempunyai permintaan ke Azuma, yaitu menyuruhnya buat menggantikan dirinya saat ini juga. Dikarenakan Shizuka tak punya cara lain selain mengandalkan Azuma seorang diri. Karena permintaan ini dari orang yang ia taksir, maka ia tidak bisa menolak. Di pagi harinya, Azuma memutuskan pergi menuju ke kantor polisi. Namun sebelum pergi, dia dicegat oleh kakaknya yang bernama Junya. Junya ingin tahu kenapa Azuma malah keluar rumah sepagi ini. Tapi Azuma menjawab, kalau Junya tidak akan mengerti soal keadaannya sekarang ini. Mana mungkin kakaknya peduli dengannya. Bahkan ia merasa tidak punya siapa-siapa lagi selain Shizuka yang peduli padanya. Mendengar hal itu, Junya pun menjawab bahwa ucapan dari Azuma itu tidaklah benar. Justru dirinya sangat amat peduli dengan adiknya sendiri. Bahkan ia secara sukarela bakalan mendengarkan keluhan dari Azuma dan tak perlu memaksakan diri jika tidak bisa mengatakannya. Setelah Azuma tersadarkan, barulah ia bilang kebenaran yang sesungguhnya kepada si Junya tanpa harus berbohong. Beberapa hari kemudian, banyak orang yang membahas tentang Azuma yang terlibat dalam kasus pembunuhan Marina. Dan kemungkinan besar, dia dipaksa oleh temannya sendiri. Di sisi lain, terlihat Shizuka begitu kecewa dengan Azuma yang tidak membantunya lagi. Walaupun begitu, rencana Shizuka dan Takopi buat pergi ke Tokyo pun tetap harus dilaksanakan.
Setelah perjalanan yang begitu panjang, pada akhirnya Shizuka tiba di kediaman ayahnya di Tokyo. Dan waktu ingin menyapa ayahnya yang selama ini tidak pernah jumpa, tiba-tiba Shizuka ngelihat kalau ayahnya udah punya keluarga baru. Kau tahu apa yang paling sakit hati dari semua itu? Ya, ayahnya malah nggak mengakui Shizuka sebagai anaknya sendiri. Serta tidak ada anjingnya di sana, membuat Shizuka hanya bisa melongo dan merasa depresi lagi untuk kedua kalinya. Di tengah kegalauan tersebut, Shizuka beranggapan kalau keluarga ayahnya yang baru ini telah memakan anjingnya hidup-hidup, dan ia perlu memeriksa perut mereka satu-satu dengan meminjamkan alat dari Takopi. Tapi jelas, Takopi merasa kalau temannya ini udah gelap mata dan mencoba untuk menyadarkannya. Melihat Takopi yang tidak membantunya, membuat Shizuka pun menghantamkan batu ke arah Takopi. Seketika Takopi pun mulai mengingat semuanya sekarang. Oke, kita flashback sebentar dari ingatan si Takopi dulu. Yang dimana di tahun 2022, Takopi bertemu dengan Marina yang sudah beranjak ke bangku SMA. Takopi selalu menempel kepada Marina setiap saat. Hingga di suatu hari, Marina mulai menjalani hubungan percintaan dengan Azuma. Dan tidak ada yang aneh selama mereka pacaran. Namun di hari itu, Azuma tak sengaja melihat ada Shizuka yang udah remaja juga. Membuat ia begitu kangen dengan pujaan hatinya itu. Dan memutuskan buat mengakhiri hubungannya dengan Marina. Waktu udah diputusin, ibunya Marina pengen tahu apakah Azuma bakalan ke rumah ini buat acara makan bersama. Dirasa nggak bisa berbohong lagi, Marina pun bilang sejujurnya kepada ibunya. Mendengar fakta ini, ibunya justru murka sekali. Melihat kalau hubungan anaknya dan Azuma sudah berakhir sampai sini, lalu menganggap kalau dirinya sudah gagal menjadi ibu yang baik bagi Marina, dan memutuskan untuk mendiskon umur di depannya si Marina. Singkat cerita, Takopi pun sudah sampai ke rumahnya Marina, dan melihat jika di ruang makan begitu sangat berantakan. Lalu ada juga Marina yang begitu sedih atas ketiadaan ibunya di dunia ini. Seandainya saja waktu itu Marina masih SD, kemungkinan besar dia bisa membunuh Shizuka. Dikarenakan ialah yang telah merebut Azuma darinya dan menjadikan ibunya seperti ini sekarang. Melihat Marina yang sedih, Takopi pun memutuskan buat pergi ke masa lalu agar bisa membalas dendam untuk si Marina. Namun resiko dalam pergi ke masa lalu adalah ingatannya Takopi yang akan dihapus secara permanen. Namun Takopi tak peduli. Yang penting tetap melanjutkan aksi pembalasan dendam. Beralih ke masa sekarang, di tahun 2016, yang dimana Takopi dihampiri oleh Azuma. Nah, karena ada Azuma di sini, maka ia pun berinisiatif buat nyeritain kisahnya sebelum bersama dengan Shizuka, yaitu bersama Marina. Selesai bercerita, Takopi meminta tolong kepada Azuma untuk mencari Shizuka. Ya, karena waktu itu dia ditinggalin begitu saja ketika pingsan. Tapi Azuma menjawab kalau ia tidak bisa menemui Shizuka lagi, apalagi dengan Takopi. Dan justru inilah alasan mengapa ia menghampiri Takopi di sini. Karena dirinya pengen mengucapin salam perpisahan buat mereka berdua atas apa yang telah terjadi pada kasus yang melibatkan Azuma sendiri, dan berterima kasih karena telah menjadi teman satu-satunya di sekolah. Lalu mengatakan sampai jumpa kepada Takopi. Kemudian si alien gurita ini mulai menanti Shizuka di taman ini karena dia tahu suatu saat nanti Shizuka bakalan kesini. Dan benar saja, orangnya pun muncul juga di taman. Baru mau ditanyain, Shizuka lantas menyuruh Takopi buat minggir dari hadapannya. Namun jelas Takopi menolak buat minggir, yang ngebikin Shizuka makin marah terhadap Takopi, lalu menginjaknya dengan penuh emosi. Serta ia yang mengatakan kalau dirinya merasa sangat lelah harus terus merasakan penderitaan selama ini. Mendengar hal itu, Takopi pun hanya bisa meminta maaf kepada Shizuka, dikarenakan ia yang tak pernah mengerti perasaan sesungguhnya dari Shizuka itu sendiri. Sembari mereka menangis bersama. Singkat cerita, Takopi ingin menunjukkan kamera time traveler-nya lagi. Tapi karena udah rusak, maka ia tak punya pilihan lain selain harus mengorbankan dirinya untuk mengulangi waktu agar bisa membuat kehidupan Shizuka membaik di timeline berikutnya. Lalu kemudian, Takopi berterima kasih sebanyak-banyaknya lantaran Shizuka yang mau menjadi teman baiknya selama ini, dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Nah, di timeline ini, kehidupan Shizuka masih seperti timeline sebelumnya. Namun ada perubahan di sini, yang dimana pada saat Marina mau menusuk jidatnya Shizuka,
Tiba-tiba Marina sekilas melihat ada gambar dari Takopi. Membuatnya segera menanyakan perihal itu kepada Shizuka. Namun entah kenapa, mereka berdua seolah mempunyai memori terhadap alien gurita ini. Dan seketika air mata mereka keluar begitu banyak setelah mengingat kebersamaan mereka dengan Takopi. Sebelum cerita ini berakhir, Takopi pun berpesan kepada teman-temannya di tahun 2016. Meskipun dirinya tidak bisa melakukan apapun untuk temannya ini, tapi dia berharap jika mereka bertiga tetap terus menjalani hidup tanpa perlu sendirian lagi. Dan anime ini pun resmi tamat.